Ini adalah kisah yang telah lama disembunyikan dari dunia. Pada zaman dahulu, ada sebuah negara bernama Meta. Negara itu kaya akan sumber daya alamnya, sehingga disebut sebagai permata paling berharga di dunia. Tersebut kisah, ada seorang ayah bernama Pio yang membesarkan 3 anak di Meta ingin memasukkan anak sulungnya, yang bernama Acarya, ke suatu universitas. Ketika Pio sang ayah berkonsultasi dengan kerabatnya itu berkata, "Kalau kamu memberikan uang 10.000 raga kepada dosen universitas tersebut, dia akan menerima anakmu." Sang ayah pun memberikan uang sesuai saran itu, dan Acarya si anak sulung pun berhasil masuk universitas. Lalu sang ayah berpikir, "Loh, ternyata mudah sekali." Acarya lulus dari universitas dan kemudian menjadi dosen, namun, karena dia tidak banyak belajar dan tidak memiliki tujuan belajar yang benar, menyebabkan dia tidak mampu mengajar orang lain dengan baik. Setelah itu, Pio ingin memasukkan anak keduanya, yang bernama Senia, ke dalam militer. Ia diberitahu bahwa untuk masuk dan lulus dari akademi militer, diperlukan biaya sebesar 1 juta raga. Demi masa depan anaknya, sang ayah pun membayar biaya tersebut kepada sekolah militer. Begitulah. Meskipun anak ini tidak banyak belajar atau berlatih, ia bisa lulus berkat kekuatan uang dan mendapatkan pekerjaan yang tidak membawanya ke medan perang. Kemudian sang ayah ingin agar anak ketiganya, yang bernama Bisaka, menjadi seorang dokter. Maka ia kembali menggunakan 10 juta raga untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Bisaka lulus dari sekolah dan menjadi seorang dokter, sama seperti kedua saudaranya. Dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh yang menyebabkan dia tidak mampu mengobati orang dengan baik. 10 tahun pun berlalu. Anak pertama, Acarya, menjadi menteri pendidikan. Anak kedua, Senia, menjadi jenderal tertinggi di militer. Dan anak ketiga, Bisaka, menjadi menteri kesehatan. 3 saudara ini tidak membiarkan siapapun masuk ke sekolah atau tentara tanpa uang. Dokter juga hanya merawat orang yang membayar lebih banyak uang. Di depan 3 saudara ini selalu ada antrean panjang orang yang ingin membayar. Rakyat di negara itu menyadari bahwa seberapapun mereka belajar, tanpa uang, mereka tidak akan bisa menjadi apa-apa. Akhirnya, mereka pun mulai berhenti belajar. Di negara Meta, di mana semua orang berhenti belajar, teknologi semakin menurun. Bahkan, teknologi pertanian pun menjadi lebih buruk. Tanaman di ladang pun mulai dimakan hama, dan orang-orang menjadi kesulitan mencari makanan. Di negeri ini pun, produk-produk juga menjadi semakin buruk kualitasnya. Teknologi medis pun menurun, sehingga orang kaya mulai pergi ke luar negeri untuk berobat ketika sakit. Mereka juga mulai membeli makanan dan produk berkualitas dari luar negeri. Di negara Meta, yang hanya mengandalkan uang, para tentara berhenti berlatih. Mereka mulai mengambil uang dari orang-orang yang lewat dengan alasan biaya lewat. Orang-orang yang tidak memiliki uang dan tidak bisa pergi ke rumah sakit, tidak dirawat meskipun sakit atau terluka, dan semakin banyak yang meninggal. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang yang ingin belajar, para ahli teknik, dan mereka yang bercita-cita menjadi dokter untuk membantu orang miskin, diam-diam belajar bahasa asing dan keterampilan, lalu melarikan diri dari Meta. Ketika semakin banyak orang yang ingin meninggalkan negara, Senia, anak kedua yang menjadi jenderal militer, mulai mengatur rumor di kalangan rakyat. Ia memastikan agar rumor dari negara lain tidak masuk, dan orang-orang tidak bisa berbicara buruk tentang Meta di dalam negara. Ketiga bersaudara ini menggunakan kekuatan yang mereka peroleh dengan uang untuk membangun istana besar dan hidup dengan bahagia. Suatu hari, sebuah sumur ditemukan di dalam istana yang mengalirkan air yang terbakar. Namun, ketiga saudara ini merahasiakan hal itu dan diam-diam menjual air yang terbakar tersebut, semakin membuat mereka kaya. Karena hidup ketiga saudara ini yang begitu kaya, mereka mulai tidak bisa lagi merasakan kesulitan orang lain. Orang-orang yang tidak bisa melarikan diri dari Meta menderita,
dan semakin lama semakin banyak ketidakpuasan yang mereka rasakan. Dan 10 tahun kemudian, Jenderal Kobit dari negara tetangga, Dhamma, datang menyerang Meta bersama 19 anak buahnya. Di negara Dhamma, orang-orang yang melarikan diri dari Meta dan memiliki kemampuan luar biasa sedang mengajarkan rakyat Dhamma. Karena mereka menciptakan sistem yang memilih orang berdasarkan kemampuan dan karakter, bukan uang, teknologi, medis, dan tentara pun berkembang pesat. Orang-orang yang melarikan diri dari Meta sangat menginginkan pembebasan kampung halaman mereka. Selain itu, rahasia sumur itu juga telah bocor oleh orang-orang yang melarikan diri dari istana. Tentara Meta yang tidak pernah dilatih dengan baik dengan mudah dikalahkan, dan bahkan ketika ada yang terluka, tidak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan mereka. Anak kedua, Senia, terluka setelah diserang oleh jenderal. Meskipun dokter mencoba merawatnya, mereka tidak mampu memberikan perawatan yang baik, dan akhirnya Senia pun meninggal. Anak pertama, Acarya, dan anak ketiga, Bisaka, diserang bukan oleh tentara Dhamma, melainkan oleh rakyat Meta. Rakyat itu berteriak, "Kalian tidak bisa melindungi kami, dan kalian juga tidak bisa menyembuhkan kami. Lebih baik kami ditaklukkan oleh negara tetangga. Kalian harus pergi dari negara ini." Dua bersaudara yang tersisa pun dengan panik segera menumpuk uang dan harta benda seperti gunung di depan istana dan berkata, "Kami akan memberi ini, kami akan memberi semuanya kepada kalian." Rakyat negara itu berteriak, "Kami tidak butuh itu. Yang kami inginkan adalah keadilan." Orang-orang yang tidak tahu tentang sumur air yang terbakar, mulai membakar istana. Api itu kemudian menyebar ke sumur air yang terbakar. Sumber mata air dari sumur yang terbakar terhubung di bawah tanah, mengalir ke seluruh negeri. Api besar muncul satu persatu dari kedalaman tanah dan dengan cepat membakar segalanya sampai habis. Negeri Meta berubah menjadi abu dan diterbangkan angin. Begitulah, negeri Meta yang dulunya disebut sebagai permata terbesar di dunia, hancur selamanya. Tempat di mana Meta berada, berubah menjadi padang pasir, dan tempat sumur yang mengeluarkan api sejak saat itu disebut sebagai gerbang neraka. Di sana, api yang tak bisa dipadamkan masih menyala hingga kini.